Baiklah, di sini saya akan membacakan pertemuan ke-12 atau meresum pertemuan ke-12. Analisis kebijakan sebagai praktik. 1. Produk analisis kebijakan terdiri dari A. Informasi kebijakan. 1. Menyampaikan isu kebijakan yang harus dijadikan sebagai agenda. Kebijakan isu kebijakan adalah isu yang berkenan dengan kehidupan bersama dan bersifat strategis. Tahapan informasi kebijakan yaitu mengenali isu penetapan sebagai kebijakan, perumusan informasi kebijakan, dan presentasi. B. Deskripsi kebijakan. Analisis tentang kebijakan yang sudah ada untuk disampaikan kepada kalian. Model ini disebut review kebijakan dan secara luas berada pada ranah evaluasi kebijakan. C. Pernyataan kebijakan. Pernyataan yang dibuat langsung oleh pejabat didapat publik. Adapun ada 3 tugas utama, yaitu 1. Menyampaikan naskah pidato. 2. Menyampaikan naskah ceramah atau paper. 3. Menyampaikan naskah pernyataan pers, baik untuk tujuan pertemuan pers maupun interview pers. D. Memo kebijakan. Rekomendasi singkat akan satu isi kebijakan sebagai landasan pembuatan kebijakan yang bersifat terbatas. Memo kebijakan bersifat praktis atau disertai dengan kombinasi pilihan kebijakan. Rinaan isi memo kebijakan yaitu pendahuluan isu kebijakan yang diangkat atau alternatif kebijakan harus terdiri dari 3. Alternatif yaitu suatu perubahan kecil dan perubahan mendasar, atau alternatif terpilih disampaikan dengan rasional. Rencana implementasi dan penutup. E. Kertas kebijakan atau makalah kebijakan policy paper. F. Rumusan kebijakan. Rumusan kebijakan. Kekuasaan terdistribusi secara tradisional. Negara transisi. C. Non-conflictive strategy. 1. Kebijakan publik didikte oleh elit yang monopoli kekuasaan. B. Memonopoli kekuasaan. C. Negara otoriter. 3. Pemetaan negara maju. 1. Kuadran demokrasi. 2. Kuadran terbelakang. 3. Kuadran otoriter. 4. Kuadran transaksi.